Selamat pagi Broken Saints. Salam kasih persekutuan di dalam Kristus Yesus. Dan puji syukur kita naikkan kepada Allah yang terus mengasihi dan memelihara kita hingga saat ini, hingga detik ini. Dan saya ingin mengucapkan juga selamat datang ke ibadah perdana kita di Damoji. Tempat baru, penjangkauan baru. Baik, saya ingin membacakan ayat firman yang saya ambil dari Mazmur pasal 16 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajariku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Kita akan nyanyikan lagu pertama kita, Bapa Engkau Sungguh Baik. Jadikan lagu ini sebagai doa kita.
kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Tak habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan amen. Terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, tidak pernah terlambat Tuhan pertolongan-Mu bagi kami orang berdosa yang Kau kasihi. Terima kasih, kami datang bersyukur, naikkan puji sembah kami. You are worthy of all. Kami buka ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa. Amin. Amin. Selamat datang Cilila dan Tante Helen. Saya jemput untuk kita semua bangkit berdiri. Baik, kita akan memuji Tuhan dengan lagu This is the Day. Mari kita nyanyikan bersama-sama. This is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. So this is the day that the Lord has made. I will rejoice. Sekali lagi. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. So this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Singing. Rejoice in the Lord. Hallelujah. Rejoice in the Lord. Celebrate. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, haleluya, in the Lord. Mari kita bersuka dalam Tuhan, amen. Rejoice in the Lord. This is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Hallelujah. Rejoice in the Lord. Sing it, church. Rejoice. Rejoice in the Lord.
dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasa. Amen. Betapa baiknya, haleluya, berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, yes Lord, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik bahwasanya, haleluya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukur kepada Tuhan, sebab amen, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik bahwasanya tak bahwasanya tak selamanya, bahwasanya tak selamanya kasih setianya. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amen, amen. Tadi belum pengakuan di mana Sule, saya lupa. Baik, kita mari bersama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama sehati memuji Tuhan lewat lagu ini. Betapa hebat. Mari bersama bertepuk tangan. Katakan berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Amen. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Sekali lagi berkuasa, berkuasa di bumi di surga,
mengasihi kami Tuhan. Sejemput untuk duduk, maaf, berdiri. Kembali kita masuk pada momen yang selalu dihayati dengan penuh perasaan gitu ya. Itu pengakuan dosa. Saya mengajak kita membaca satu teks Alkitab dari Yakobus 2, ayatnya yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, dan jugalah iman tanpa perbuatan. Sedikit hal yang saya pikirkan ya selama seminggu ataupun beberapa minggu ke belakang adalah ada satu momen di mana ada temen yang pernah bertanya gitu ya, Kaping, gitu ya, kenapa aku kok nggak bisa relate ya? Kenapa sih RLC itu khotbahnya sangat
Contoh satu gitu ya, contoh yang pertama adalah ada yang nanya, udah lama dia nanya, tapi kemudian mau ngungkit kembali kenapa orang bertanya kayak begitu. Khotbahnya kok ada nuatan sosial gitu ya, ada teologi pembebasan segala macam, kok kayaknya nggak relate gitu. Gua merasa kurang relate gitu. Apa karena terbiasa di gereja gua yang gitu ya. Terus aku berpikir kok bagiku itu aneh ya, maksudnya kok bisa orang nggak relate. Di kesempatan lain juga ada yang sama. Yang ketika kita bicara ada yang komen satu kali saya chat dengan satu orang di Instagram gitu ya. Orang tahu bahwa khotbah, orang tuh secara teori tahu bahwa Alkitab atau firman Tuhan gak bisa dipisahkan dengan konteks sosial. Tapi even yang membutuhkan pertolongan pembebasan itu sendiri tidak merasa relate loh dengan khotbah yang begitu. So I think there is something wrong. Ada yang salah dengan kita dalam memaknai iman kita. Ada yang salah dengan kita memaknai ibadah gereja seringkali. Dan menurutku itu yang menjadi pertanyaan yang kalau teman-teman lihat aku pernah posting, bisa nggak sih kita memisahkan firman Tuhan dari tanggung jawab sosial? Nggak mungkin rasanya. Nggak mungkin. Yesus tuh bukan tokoh religius loh semata. Yesus tokoh politis, tokoh sosial kok. Kenapa begitu? Karena zaman dulu nggak ada pemisahan negara, agama, nggak ada. Sehingga tidak mungkin sama sekali relate ke situ. Nah di dalam Yakobus 2 gitu ya. Yakobus bicara tentang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman yang seperti apa yang dia maksud? Of course, ya mungkin di kesempatan saya bisa khotbahin hal ini, tapi singkat saja gini. Yang dimaksud oleh Yakobus iman bukan seperti apa yang dimaksud oleh Paulus. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19, bilang begini. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Gak mungkin setan punya iman seperti apa yang Paulus maksudkan. So just simple, iman yang dimaksud oleh Yakobus itu kayak presupposisi bahwa adanya Tuhan. Hanya sesimpel itu, bahwa kamu meyakini adanya keberadaan Tuhan. Dia belum masuk kepada pemberian diri. Tapi itu saja, menyadari bahwa keberadaan Tuhan itu ada, tidak mungkin membuatmu tidak menghasilkan perbuatan. Pada taraf yang sangat mendasar, hanya kamu punya presupposisi bahwa tidak adanya Tuhan, tidak mungkin tidak mengubah hidupmu. Bahkan mereka ateis di luar sana lebih baik, lebih konsisten dalam arti begini. Mereka berpresupposisi mereka bahwa tidak ada Tuhan. That's why mereka hidup enaknya, nggak memikirkan tentang akhirnya nanti mau kemana, mau segala macam, nggak ada. Nggak memikirkan tanggung jawab yang lebih besar, yang transenden, nggak ada. Mereka menghidupi kehidupan mereka sesimpel itu. Karena mereka menganggap, mereka percaya tidak ada Tuhan. Mereka berpresupposisi tidak ada Tuhan. Kita seringkali percaya bahwa adanya Tuhan, tapi kita melepas dari tanggung jawab yang ada. Apa yang dimaksud oleh Yakobus? Kalau baca ke atas ya, nanti kita akan cari waktu untuk membahas lebih dalam. Intinya Yakobus itu bicara tentang keadilan kok. Si kaya dan si miskin ada dibahas di atas. Si tuan dan si hamba, si kaya dan si miskin, ini kan realitas sosial. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang tuan, ada yang hamba. Dan bagaimana itu yang dikritisi. Kalau memang kamu percaya bahwa kamu punya Tuhan, maka yang kaya harus kemudian memberikan kepada yang miskin, yang tuan harus mengasihi yang hamba, tidak boleh memperbudak. Sebaliknya yang hamba juga tidak boleh menahan karena marah yang menghasilkan violence nantinya kepada yang di atas. Sesimpel itu. Tapi kan kita seringkali lupa dan seringkali memisahkannya. Aku pikir kenapa gitu ya? Kenapa kita sebegitu abainya? Dan ternyata balik lagi ke natur dosa manusia yang cenderung kepada diri sendiri. Dosa itu bukan lagi tentang perbuatan apa yang saya lakukan, tetapi arah hidup saya tentang siapa? Apakah tentang Tuhan, tentang sesama, atau tentang saya? Dan dosa membuat kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. Menurutku, Western individualism yang hari ini sangat real kita hadapi, yang mengakibatkan kapitalisme dan segala macam, itu bukti, itu adalah ekspresi dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa dalam konteks dunia modern, dunia postmodern hari ini. Karena sama-sama orientasinya kepada diri sendiri. Maka sebagai gereja, kalau kita ingin kita menghasilkan perbuatan yang benar, perbuatan yang hasilnya perbuatan yang real,
Maka saya mengajak kita untuk tidak lagi melihat adanya keterpisahan antara iman, antara khotbah, antara firman Tuhan dengan realita di sekitar kita. Bahwa kita tidak lagi hidup untuk kita sendiri. Ketika Allah memanggil kita masuk di dalam persekutuan dengannya, Allah menyucikan kita, Allah membuat kita tidak bisa lagi hidup untuk diri kita sendiri. Mari kita ambil waktu, kita akui di hadapan Tuhan bahwa seringkali kita tuh hanya fokus dengan diri kita sendiri. Kita seringkali mengabaikan mereka yang di sekitar kita, yang seringkali kita perlakukan secara semena-mena. Kita seringkali abai dan hanya fokus kepada hidup kita sendiri. Kita lupa bahwa kekristenan tidak pernah panggilan personal. Kristen adalah panggilan komunal. Allah memanggil kita untuk mengubah dunia ini lebih dalam. Mengubah bukan dengan cara menguasai, tapi mengubah dengan cara memberi hidup kita buat sesama kita. Seperti Kristus telah memberi hidupnya bagi kita. Mari kita ambil waktu sama-sama berdoa kepada Tuhan. Akui setiap dosa, setiap fokus terhadap diri sendiri yang seringkali kita berikan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak menerima keselamatan itu dan Tuhan menyelamatkan kami. Namun ketidaklayakan itu kami pertahankan sampai-sampai kami tidak mau bergerak keluar dan hanya diam di dalam. Kami menjadikan iman sebatas satu sensasi individual, personal. Bahkan seringkali kami terlalu asik dengan iman kami sendiri. Kami mengungkungnya hanya untuk kami, hanya untuk keluarga kami. Namun kami lupa bahwa dunia sedang menangis, membutuhkan kasih-Mu, membutuhkan keselamatan daripada Tuhan, membutuhkan pertolongan yang utuh, yang konkret dari gereja Tuhan. Karena itu kami mohon ampun atas dosa kami mohon ampun kalau kehidupan kami masih saja tentang diri kami, masih saja tentang emosi kami, masih saja tentang keinginan kami, daripada mencari apa yang menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan dari hidup kami. Kami mau iman kami terekspresikan lewat perbuatan kami. Ini kami gereja-Mu Tuhan, kasihanilah kami dan mampukanlah kami menghidupi firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita dengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru kita dari Yakobus pasal 2 ayat 20 sampai yang ke-22. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna.
Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku. Yes Lord, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan, ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Yes Lord. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. We worship you God, ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ku puji Kau, ku puji Kau. Yes Lord, we worship you God selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-27. Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengalahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allah-Mu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, 'Tidak, angkatlah seorang raja atas kami.' Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu." Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhlah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, "Apa orang itu juga datang kemari?" Tuhan menjawab, "Sesungguhnya ia bersembunyi di antara balang-balang." Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana.
Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di atas seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, demikian hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Baik, kita berdoa. Berbicaralah Tuhan, sebab kami ini mendengar. Terangi pikiran kami, terangi hati kami, pakai hamba-Mu. Jadikan waktu ini waktu prima untuk kami boleh belajar. Arahkan hati kami, didik jiwa kami, perbaharui hidup kami, agar semakin hari kami boleh semakin menyerupai gambaran anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan, mari siap kita sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, Broken Saints. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat WL, singer pemain musik, gak ada singer ya, WL pemain musik. Baik, Shalom Broken Saints. Shalom. Selamat datang di ibadah perdana RLC di SPK Damoci. Kasih tepuk tangan yang meriah. Oke, dan bukan hanya di tempat yang baru, ini adalah jam yang baru. Ini perdana kita ibadah di jam 11. Akhirnya kita terbebas dari jam-jam ngantuk. Tepuk tangan saudara. Paginya ngantuk ya. Konsekuensinya kalau ada yang udah mulai ngantuk, toyor dikit. Baik, pertama-tama kita harus mengucap puji syukur bagi Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati RLC. Kita tuh gak pernah kekurangan orang-orang yang murah hati loh, sungguh. Mulai dari Pak Edi yang mengizinkan tempatnya dipakai di Sunter BSD, lalu Koren dan Kak Yul yang bermurah hati meminjamkan tempatnya di Gading Serpong. Dan sekarang kita ada di Dan Mogot City. Berikutnya kita juga harus berterima kasih kepada pihak sekolah yang telah dengan sangat murah hati mengizinkan kita menggunakan tempat ini buat ibadah. Kiranya Tuhan segala kasih karunia terus memberkati sekolah ini, dan kiranya ibadah di Damoci boleh membuka satu ladang pelayanan baru buat RLC. Dan secara khusus kita juga harus berterima kasih kepada Vinky dan Caca yang telah menjadi jembatan sehingga RLC bisa memakai tempat ini untuk ibadah. Kasih tepuk tangan. Terima kasih Tuhan telah mengutus titisan Patimura ke tengah-tengah kami. Baik, without further ado, hari ini tema yang akan kita bahas adalah soal managing emotions. Wahai diri, berdamailah. Jadi tema besarnya managing emotions, sebulan ini kita akan bahas soal ini. Tema khususnya kita akan bicara soal wahai diri, berdamailah. Dan sebelum kita memulai, saya akan memulai dengan disclaimer. Gitu ya. Disclaimer yang pertama adalah saya itu menggunakan istilah emotions itu secara luas. Bukan cuma ngomongin soal perasaan marah, perasaan sedih, perasaan galau, bukan. Saya menggunakan ini untuk menunjuk kepada seluruh interiornya manusia. Lebih dari itu, saya itu bicara tentang self, aspek-aspek internal keberadaan manusia. Saya yang bergumul, saya yang berharap, saya yang mencinta, saya yang ditolak cintanya. Saya yang beremosi, saya yang berpikir, saya yang adalah hasil dari masa lalu. Saya yang di masa sekarang sedang mengubah hidup saya yang punya gambaran ideal tentang saya di masa depan, yang kepadanya sedang saya menuju, semuanya. Semua aspek yang gak kelihatan dan internal itulah yang saya sebut sebagai emotions. For the lack of better words. Dan semua aspek diri inilah yang kepadanya khotbah ini berkata, wahai diri, berdamailah. Kedua, disclaimer-nya, saya menyadari bahwa narasi Alkitab itu pertama-tama ditulis untuk tujuan teologi, tidak untuk dianalisis secara psikologi. Maka mendekati Alkitab dengan tema managing emotions itu harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra.
Karena kalau tidak bisa terjebak ke dalam eksegese atau lebih parah memaksa Alkitab bicara hal-hal yang tidak dibicarakan. Menaruh Allah atau siapapun tokoh Alkitab di bawah mikroskop psikologis itu sedikit berbahaya. Baik, oleh karena itu saya mesti lintas disiplin dalam merenungkan khotbah ini. Saya mesti menggunakan frame integrasi teologi, psikologi. Dan itu ya frame yang hendak saya pakai hari ini. Dan dalam khotbah saya itu mengangkat 2 contoh dalam mengelola emosi. Yang pertama contoh buruk, kita akan membahas soal Saul yang ayatnya baru saja kita baca. Lalu contoh baik, saya ingin kita bahas soal Allah. Dan bagaimana cara Allah beremosi. Baik, kita masuk dulu ke dalam contoh yang buruk, yakni Saul. Saul itu masuk ke dalam Alkitab kita di 1 Samuel 9. Dan kisah Saul tuh dibuka dengan keren banget. Ada seorang dari daerah Benyamin. Namanya Kish bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afia. Seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Maka secara duit Saul kaya. Secara kedudukan Saul tinggi. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Dia bukan cuma ganteng, dia elok. Dalam hitungan RLC saya bisalah ganteng. Tapi elok jauh. Ganteng bisalah saya masuk hitungan. Tapi elok jauh. Saul bukan cuma ganteng, dia elok. Bukan cuma elok, tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Kalau ada handsome pageant, dia adalah Mr. Israel. Clear banget. Dia pasti menang. Gitu. Dan bahkan untuk menekankan betapa kerennya Saul, Alkitab tuh menekankan satu detail yang cukup aneh sebenarnya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Ini tuh pujiannya maksudnya apa sih? Apakah dia seperti angsa? Lehernya panjang, kakinya pendek, jenjang gitu? Atau ini hendak berkata bahwa dia memang tinggi banget, 2 meter, atau apa gitu? Kenapa Alkitab sampai harus memasukkan pujian ini? Ataukah adalah bahasa Alkitab untuk berkata bahwa dia, Saul, itu memiliki rupa yang membuat orang berpaling 2 kali? Dia memiliki rupa yang demands attention. Dia adalah seseorang yang kentara sebagai berbeda dan kentara sebagai keren di tengah ruangan penuh orang. Orang-orang gak mungkin gak notice Saul. Dan setiap orang yang notice Saul pasti sama-sama bilang, gila gue kagum banget sama mukanya dia. Singkatnya, dia punya charisma. Charm. Riz kalau kata orang Gen Z sekarang. Itulah siapa? Saul. Maka ketika Tuhan memilih Saul sebagai raja, pikiran pembaca dan orang Israel sama. Tidak heran. Pantas memang orang kaya begini jadi raja. Kalau ada orang yang punya modal natural jadi raja, itu Saul. Tapi anehnya begitu Saul tahu dia dipilih Allah sebagai raja, responnya bukan senang atau bangga, tapi malah menunjukkan inferiority. Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil, dan bukankah kaumku yang paling hina? Gayung rupanya tidak bersambut. Tapi inferiority dengan kriteria seperti ini nggak nyambung. Bagaimana caranya seorang yang berada muda paling elok se-Israel, paling berkarisma se-Israel, itu punya masalah inferiority. Ini kontradiktif sekali dan ini membuat kita bertanya-tanya. Kenapa bisa seorang Saul inferior? Untuk mengenal sepenuhnya sejarah Saul, kita tidak boleh mulai dari 1 Samuel 9. Kita harus mundur ke masa hakim-hakim. Kepada traumatic past, tragedi yang melanda bangsa Israel ketika saudara mereka suku Benyamin telah berpaling jauh dari cita-cita Taurat, dia lebih dekat kepada Sodom dan Gomora daripada kepada Israel. Dan dia melakukan tindakan keji. Hakim-hakim 20 menulis gini, ada seorang Lewi membawa gundik, lalu dia lewat ke sebuah kota Benyamin namanya kota Gibea. Tiba-tiba satu isi kota Gibea, udah kayak Sodom dan Gomora, mendatangi aku, mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku, tetapi gundikku diperkosa mereka semalam-malaman. Digilir tidak ada henti sampai mati. Dan ini terjadi di suku Benyamin, di kota Gibea. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Maka si orang Lewi itu mengambil mayat gundiknya, memotong-motong dia, mutilasi pertama terjadi di Israel, mengirim potongan-potongan mayatnya untuk bilang telah terjadi sesuatu yang sebegitu keji
Orang-orang itu telah berbuat mesum dan berbuat noda di antara orang Israel. 11 suku yang menerima potongan mayat itu kaget, lalu mereka berkumpul ke kota Mispa. Ingetin nama kota ini, karena ini penting. Berkumpul ke kota Mispa untuk menghukum orang-orang Dursila di kota Gibea. Tetapi sesuai peraturan Taurat, mereka tidak boleh sembarangan mengepung. Maka mereka menyerahkan pertama-tama kepada tua-tua bangsa Benyamin dulu. Mereka mengirim pesan kepada orang Benyamin, ada satu dari klanmu, klan Gibea yang telah melakukan sebuah kejahatan. Sekarang berdirilah bersama kami, serahkan orang-orang itu, sebab dia harus ditindak sesuai Taurat. Tapi bukan bertindak sesuai Taurat, tua-tua Benyamin malah mendukung orang-orang Dursila di Gibea. Maka mereka malah berkumpul rame-rame di Gibea untuk melawan 11 suku Israel. Maka di Mispa akhirnya keputusan pahit diambil. Kita harus menghabisi seluruh Bani Benyamin. Dan masuklah Israel ke era civil war. Peperangan saudara. Perang ini terjadi selama beberapa bulan. Dan dalam kurun waktu beberapa bulan itu, ada sekitar 50.100 orang Benyamin yang mati. Dalam peperangan pertama 25.100 orang mati, dalam peperangan kedua 25.000 orang Benyamin mati. Dan era perang saudara ini ditutup dengan annihilation of Benyamin. Semua orang Benyamin hampir mati. Manusia, hewan, segala sesuatu, bahkan kota yang tersisa mereka musnahkan dengan api, bukan cuma Gibea. Dari semua suku Benyamin, cuma sisa 600 orang laki-laki yang dalam hitungan peperangan membelot, memberontak dengan pengejut lari ke padang gurun. Maka ini adalah orang-orang yang dari suku Benyamin sendiri telah ditolak. Mereka lari ke padang gurun. Dari semuanya cuma sisa 600 laki-laki. 600 laki-laki inilah yang menjadi leluhurnya Saul. Nah, to make matters worse, di Mispa, di tempat di mana mereka memutuskan untuk menghabiskan seluruh Bani Benyamin, orang-orang Israel mengambil sumpah. Sumpahnya adalah, kita tidak akan memberikan anak putri kita kepada laki-laki Benyamin. Tidak ada. Lalu bagaimana caranya 600 laki-laki ini akhirnya bisa meneruskan keturunan Bani Benyamin? Dari mana mereka mendapat istri? Karena mereka tidak boleh mengambil orang asing, tapi 11 suku juga nggak mengasih anak perempuan. Maka bangsa Israel kala itu bertanya, ketika kita dulu pertama kali panggil 11 suku ke Mispa, siapa yang tidak datang? Ketahuan, kota Yabes Gilead tidak datang. Baik, maka bangsa Israel semuanya yang 11 suku itu menyerbu si Yabes Gilead, membunuh semua orang dengan hanya menyisakan gadis yang masih perawan. Didapati ada 400 gadis. Dan 400 gadis itu diberikan kepada pria Benyamin. Masih kurang 200. Baik, lalu dari mana 200 itu ditemukan? Bangsa Israel bilang lagi, nanti akan ada hari raya Tuhan di kota Silo. Semua orang Israel akan kumpul ke sana. Dan ada tradisi bahwa anak-anak gadis yang datang akan menari di kebun anggur di luar kota Silo. Ketika mereka menari, kalian boleh mengambil alias menculik 200 sisanya. Dan itu betul-betul tertulis demikian. Masing-masing melarikan seorang dari anak-anak perempuan Silo itu. I'm not even kidding. Maka penerus Benyamin adalah 600 pria pengecut yang kabur dari pembantaian, 400 gadis yang diselamatkan dari pembantaian untuk menjadi istri paksa, dan 200 gadis yang diculik di siang bolong. Dan 1.200 orang ini harus hidup di tengah diskriminasi dan penghinaan dan rasa rendah diri. Karena mereka harus menanggung beban masa lalu suku Benyamin. Can you imagine the kind of generational trauma and generational dysfunction yang lahir dari 1.200 orang yang traumatis ini? Dari situasi inilah Saul lahir. Dan mendengar background hidupnya, is it really any wonder kalau Saul yang speknya spek dewa seperti ini, akhirnya bisa berkata secara inferior, bukankah aku seorang Benyamin? Sekarang kita paham kenapa dia menyebut Benyamin sebagai sebuah kelemahan. Dari Benyamin, dia suku yang terkecil. Dari suku yang terkecil,
Dia dari kaum keluarga yang paling hina. Saul adalah hasil dari generational trauma yang memang hanya bisa memproduksi orang-orang yang disfungsional. Identitas, diskriminasi, penghinaan, trauma yang diturunkan dari generasi ke generasi terlanjur melekat kepada Saul. Dia bisa jadi secara eksternal punya spek dewa, tapi secara internal dia betul-betul percaya dia adalah orang yang paling kecil dan orang yang paling hina. Dari sisi Allah, tujuan pemilihan Saul itu punya tujuan pemulihan yang besar. Karena kita harus bertanya, kenapa raja pertama harus dari orang yang seperti ini? Why God choose this kind of man to be the first king of Israel? Tujuan pemulihan yang besar sekali. Dan Allah clear, aku memilih seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Kenapa? Karena dia yang akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Saul itu dipilih sebagai lambang penebusan Benyamin. Sekarang dia yang dulu dibantai akan menyelamatkan 11 pembantainya dari pembantaian orang Filistin. Dan Tuhan itu kan selalu punya pola yang kayak begitu ya. Dari rock bottom menjadi solid foundation. Dia dulu dibantai akan menyelamatkan 11 pembantainya dari pembantaian orang Filistin. From zero to hero. Maka melalui Saul, sebenarnya masa lalu Benyamin yang pahit hendak dihapus. Sekarang kalau kamu ingat Benyamin, jangan ingat dosa yang dulu dia lakukan. Ingat bahwa dari Benyamin, lahir raja yang menyelamatkan kita. Dan tidak ada yang lebih representatif untuk makna penebusan ini daripada Saul yang datang dari suku terkecil dan klan paling hina tapi punya spek dewa. Dan pikiran Allah dan dalam rencana Allah ini keren banget. Saul tuh gak paham maksud Tuhan ini. Bukan percaya kepada panggilan Allah dan berfokus kepada rencana Allah, dia terus melihat dan terus meng-highlight inferiority-nya sendiri. Padahal Tuhan tuh sudah berkali-kali berusaha mengangkat derajatnya. Kalau kita lihat bagaimana cara Tuhan meneguhkan panggilan Allah kepada Saul sebagai raja, Tuhan yang berlapis. Pertama, Samuel itu mengurapi Saul tuh di hadapan tua-tua Israel. Ada pembakaran korban, semua tua-tua Israel dipanggil ke rumahnya si Samuel, datanglah Saul. Lalu apa yang dilakukan Samuel? Diberikannya kepada Saul dan bujangnya tempat utama di depan para undangan. Dan di depan tua-tua diminyaki. Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau? Lalu Samuel memberikan kepada Saul tanda yang sangat spesifik. Oke, kalau ini tidak cukup meyakinkanmu, aku kasih kamu tanda secara personal. Saking spesifiknya, it's kind of ridiculous tanda yang dikasih. Kamu akan ketemu dengan 2 orang laki-laki. Lalu dia akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang kamu cari sudah ditemukan. Terus lu pergi lagi, lu akan ketemu 3 orang laki-laki. 3 orang laki-laki ini akan masing-masing bawa 3 ekor anak kambing, yang kedua bawa 3 ketul roti, yang ketiga bawa sebuyung anggur. Itu betul-betul spesifik. Lalu mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Dan apakah tanda personal ini terjadi? Terjadi, to the letter. To the letter. Tapi kalau ini belum sanggup meyakinkan Saul yang inferior bahwa memang Tuhan memilih dia, maka diberikan peneguhan tambahan. Saul akan dipenuhi oleh Roh Allah sebagai lambang perkenanan Tuhan. Sebab dari zaman dulu kita tahu bahwa pemimpin pasti dipenuhi oleh Roh Allah. Dan dia bukan sembarangan dipenuhi Roh Allah, dia dipenuhi Roh Allah di hadapan nabi. Supaya tidak disangsikan bahwa memang Roh Allah berdiam diri dalam Saul, Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah serombongan nabi. Di hadapan tua-tua sudah, secara personal sudah, di hadapan nabi sudah. Jadi semua sudah dilakukan. Ini kan peneguhan berlapis. Sehingga Saul sendiri yakin bahwa dia layak dipilih oleh Allah. Tapi kalau semua itu belum cukup meyakinkan. Kalau setelah semuanya Saul masih inferior, maka Tuhan mengadakan satu tanda peneguhan lagi. Untuk menegaskan beyond any doubt bahwa Tuhan betul memilih Saul sebagai raja. Pemilihan secara eliminasi. Di ayat yang baru saja dibaca sama Cidila. Dipanggil semua orang Israel. Dipanggil semua representasi klan yang ada di seluruh Israel. Dan di mana mereka dipanggil? Di Mispa.
tempat di mana mereka memutuskan menghabisi suku Benyamin, tempat di mana mereka bersumpah tidak akan memberikan anak perempuan mereka kepada Bani Benyamin. Di tempat di mana bangsa Benyamin dihabisi, raja dari bangsa Benyamin akan dipilih. Di Mispa mereka semua dikumpulkan. Lalu dramatis banget. Eliminasi, men. Satu-satu suku dipanggil. Ya, Ruben, ditolak. Semua ditolak. Sampai Benyamin yang paling akhir. Oke, lalu dari Benyamin, dijejer semua klan. Dipanggil satu-satu. Ya, ditolak, ditolak. Sampai klan Matri dipilih. Dipanggil lagi semua kepala keluarga. Ditolak, ditolak, ditolak. Sampai satu, Saul bin Kus. Bayangkan antisipasi orang-orang yang di sana. Weh, 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 weh. Ditolak semua. Weh, kepilih. Satu-satu. Ini Saul. Ini kan momen dramatis yang keren banget. Bayangkan hype-nya begitu Saul akhirnya terpilih. Tapi begitu giliran Saul di antara barang lihat manusia inferior ini. Setelah semua peneguhan dan penegasan berlapis berkali-kali, Saul masih merasa inferior. Dan anti klimaks banget momen ini jadinya. Tapi sekalipun begitu rakyat itu masih positif loh. Rakyat itu masih menyambut dia. Semuanya bersorak-sorai. Dan bahkan dia didukung sama para pahlawan Israel. Orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan. Allah Tuhan itu telah melakukan segala cara. Sungguh telah melakukan segala cara. Tapi kemudian karena komentar segelintir orang Dursila, secara anti klimaks 1 Samuel 10 ditutup dengan masakan orang ini dapat menyelamatkan kita. Dan kalimat ini jadi duri dalam dagingnya Saul sepanjang hidup. Ketika kamu sudah inferior, semua hal termasuk perkataan yang tidak layak didengar dari orang yang tidak layak digubris, itu langsung dianggap sebagai tanda pasti penolakan. Melupakan semua yang sudah mendukungmu. Nabi Samuel mendukungmu, para tua-tua mendukungmu, para nabi mendukungmu, seluruh Israel mendukungmu, para pahlawan mendukungmu, bahkan Allah sendiri mendukungmu. Semua dilupakan hanya karena kata-kata ini. Dan dia langsung ambil kata-kata ini sebagai dasar dari prinsip hidupnya. Dan menarik bahwa respon Saul terhadap perkataan ini adalah dia pura-pura tuli. Tidak dikonfront, tidak dihadapi, tapi malah diabaikan. Bahkan menghadapi inferiority-nya sendiri, dia merasa inferior. So Saul's version of dealing with emotional problem is to deny it. Consider it non-existent. Enggak, saya enggak inferior. Semua baik-baik saja. Tidak ada yang perlu didengar. Enggak, abaikan saja semua masalah emosional. Tapi masalah emosional itu enggak bisa diabaikan. Broken saints. Semakin diabaikan, dia semakin signifikan. Semakin dikubur, dia semakin bertumbuh subur. Maka masalah inferiority Saul yang berusaha diabaikan dengan cepat berbuah dari inferiority menjadi insecurity. Dan dia terus was-was bahwa orang-orang akan menolak dia sebagai raja. Dan pada akhirnya dia mencoba melakukan semua hal yang dia tahu akan menyenangkan semua orang, sekalipun hal itu bertentangan dengan hukum Allah. Overcompensating and people pleasing. Dalam rangka menutupi inferiority. Dan insecurity ini terlihat dalam 2 peristiwa. Peristiwa pertama tercatat dalam 1 Samuel 13. 2 tahun setelah Saul jadi raja. Dan kala itu dia hendak berperang melawan orang Filistin. Sebagaimana kebiasaan saat itu, sebelum berperang harus mempersembahkan korban. Yang harus mempersembahkan korban, imam. Maka mereka menunggu si imam dan / Nabi Samuel datang. Tapi karena sudah lama menunggu dan belum datang juga, beberapa rakyat mulai berserak-serak meninggalkan dia. Apa yang dilakukan si raja inferior? Dia langsung teringat, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Maka Saul yang insecure segera melakukan hal yang overcompensating dan people pleasing yang bisa dia pikir. Dia langgar peraturan Taurat dan dia memutuskan sayalah imam hari ini. Dia mempersembahkan korban. Atas kesalahan ini, teguran diberikan sama Samuel. Perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu. Inti teguran ini kan satu, for the love of God, stop pleasing others and start pleasing God. Berusaha menyenangkan orang-orang yang tidak berkenan kepadamu, dan kamu mengabaikan dia yang berkenan kepadamu. Do you know how stupid that is? Bahwa akhirnya kamu berfokus kepada 1%
yang tidak mendengarkanmu dan melupakan 99% sisanya. He's the one chose you, not these people. So please God, not these people. Tapi apakah Saul mendengar teguran ini? No. Insecurity yang kedua, 2 pasal berikutnya di pasal 15. Insecurity yang sama persis muncul kali ini dalam perang melawan Amalek. Kepada Saul perintah telah diberikan, semuanya harus habis. Habiskan seluruh suku Amalek. Tapi Saul tidak melakukan perintah Allah, sebaliknya dia menyelamatkan Agag, lalu anak domba, segala yang berharga, anak yang tambun, tidak mau ditumpas, disimpan diam-diam. Mana bisa sih bohong sama Allah? Allah ngomong sama Samuel, Samuel datang dan Samuel bilang, apa itu? Bunyi kambing domba dan lembu yang kudengar. Bukankah perintahnya semuanya harus habis? Mendengar ini, Saul yang insecure berbohong. Semuanya diambil dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lucu ya orang ini ya. Pakai nama Tuhan lagi bohongnya. Udah kayak Tuhan bisa dibohongin kadang-kadang orang ini. Ditegur sama Samuel. No, speak the truth. Saul berbohong lagi. Dan kali ini dia menyalahkan rakyat. Memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti Tuhan. Tapi rakyat yang ambil jarahan itu. Dan tujuannya mulia kok untuk mempersembahkan korban. Tapi ditegur sama Samuel. Teguran yang kedua barulah si Saul ngaku. Aku telah berdosa sebab telah pulang kahitita Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat. Sang raja inferior dan insecure akhirnya dikendalikan sama rakyatnya. Dia lebih takut kepada rakyat daripada kepada Allah. Dan karena itu maka akhirnya Allah menolak Saul. Sebab engkau telah menolak firman Tuhan, Tuhan menolak engkau. Bukannya bertobat, broken saint, sampai akhir. Yang Saul pikirkan adalah bagaimana caranya agar jangan sampai rakyat tahu bahwa gua telah ditolak Tuhan. Maka permintaan Saul bukan ampunilah aku Tuhan. Permintaan Saul adalah tunjukkanlah hormatmu kepadaku di depan para tua-tua. Kembalilah bersamaku. Supaya orang-orang gak tahu bahwa gua telah ditolak. Mari tutupi inferiority ini dengan tembok insecurity yang semakin tebal. Sampai akhir. Tidak peduli deh lo tolak, yang penting gak ada yang tahu. Sampai akhir dia tetap orang yang sama. Dan akhirnya insecure yang tidak pernah diobati dengan segera berubah menjadi insanity. Ketika persaingan imajiner dengan seorang anak ingusan yang kemerah-merahan yang bernama Daud muncul. 1 Samuel itu menghadirkan Daud itu sebagai kontrasnya Saul. Kontras langsung dari Saul. Sementara Saul digambarkan sebagai seorang beradab, paling elok se-Israel, penuh karisma. Daud tuh digambarkan sebagai gembala 2-3 ekor domba tanpa kriteria eksternal yang berarti. 1 Samuel 16 ayat 7 mengatakan bahkan bilang begini, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, alias si Daud. Atau sebenarnya yang ditolak sebenarnya si elok atau si tinggi, alias Saul. Karena kata-katanya kurang lebih sama, elok dan dia lebih tinggi. Tetapi kalau kita lihat secara literal, Daud tuh nggak punya kriteria eksternal. Tetapi Tuhan melihat kontras. Sementara pengurapan Saul terjadi di depan tua-tua, nabi, satu-satu orang Israel melihat. Pengurapan Daud terjadi sembunyi-sembunyi. Cuma di depan saudara-saudara dan cuma di depan Isai. Sementara Saul disambut besar-besaran sebagai raja, Daud tuh dianggap tidak masuk hitungan, bahkan tidak masuk hitungan oleh ayahnya sendiri. Atau dengan kata lain, tidak layak sebenarnya kalau Saul merasa inferior dengan Daud. Jauh banget. Tapi disinilah terlihat perbedaan antara mereka berdua. Sementara Saul punya semua kriteria eksternal, dia minim kriteria internal. Sementara Daud minim kriteria internal, minim kriteria eksternal, kriteria internalnya bukan kaleng-kaleng. Dan di sepanjang dinamika Saul sama Daud, kita bisa melihat bahwa Saul terus memilih inferiority-nya, sementara Daud terus memilih secure di dalam panggilan Allah. Persaingan imajiner antara Saul sama Daud itu dimulai ketika Daud tuh mengalahkan Goliat. Lalu Saul mendengar perkataan pujian para perempuan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa. Mendengar pujian ini, Saul yang inferior langsung jump
to false conclusion. Bagaimana caranya dari pujian Daud berlaksa-laksa berubah menjadi akhirnya jabatan raja pun jatuh kepada persaingan imajiner sebenarnya. Persaingan imajiner. Kenapa persaingan imajiner? Karena Saul dan Daud tuh di pihak yang sama loh. Daud itu membunuh Goliat for the sake of his king. Gak ada yang merencanakan kudeta kecuali pikirannya Saul sendiri. Dan bagaimana caranya Saul lupa bahwa Daud ini adalah anak ingusan, prajurit dia sendiri, pahlawan dia sendiri, dan sekarang sudah jadi menantunya sendiri. Karena sesuai dengan kata-kata Saul yang mengalahkan Goliat, aku kasih anakku. But still kalau orang inferior mau kayak bagaimanapun juga udah nggak bisa masuk logika. Maka ketika perempuan ini memuji Daud, tapi Daud menyelamatkan berlaksa-laksa, yang kedengaran di kupingnya Saul adalah, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Kata-kata yang dulu dia dengar dari orang Dursila ketika dia dinobatkan sebagai raja terus menjadi kutuk, terus menjadi duri dalam daging. Melupakan fakta bahwa Daud adalah anak kecil. Apakah tidak malu kamu raja tua membuli gembala kecil? What is wrong with you? Dan mulai dari saat itu Saul selalu berniat untuk membunuh Daud. Dan Alkitab mencatat Saul memburu Daud dari kota ke kota tidak kurang dari 5 kali. Gila banget. 1 Samuel 21 mengisahkan pertama kali Daud kabur ke kota Gad. Kabur yang pertama. Dikejar sama Saul ke kota Gad. Dari sini Daud kabur lagi ke gua Adulam. Tuh, Adulam. Kabur yang kedua. Dikejar lagi sama Saul dari Gad ke Adulam. Lalu Daud kabur lagi ke gunung batu kambing hutan di En-Gedi. Kabur yang ketiga. Dikejar lagi sama Saul dari Adulam ke En-Gedi. Di sini kesempatan muncul. Gunung kambing hutan di En-Gedi adalah gunung yang punya banyak sekali goa. Ya, keren ya legonya ya. Gunung yang banyak sekali goa. Maka ketika Saul datang mengepung, Daud itu sudah masuk ke salah satu goa dan dia tidak tahu goa yang mana karena banyak banget goanya. Apa dikata tiba-tiba Saul kebelet mau buang air besar. Dan Saul masuk ke dalam salah satu goa. Dan goa yang dipilih adalah goa tempat di mana si Daud dan pengikut-pengikutnya ngumpet. Dan karena dia mau buang air besar, prajurit gak boleh masuk. Gak boleh ngeliat aurat raja, men. Maka prajurit nunggu di depan. Masuklah si Saul masuk. Gitu. Lalu Saul jongkok. Yang ini tuh kebetulan yang terlalu kebetulan. Di goa yang gelap di mana Daud dan pasukan yang ada di dalam, masuklah sang raja dengan membelakangi memugi mereka tanpa satupun prajurit. Yang perlu Daud lakukan dengan selesai persoalan. Bukan cuma Daud yang enggak, semua prajurit Daud juga bilang, gila telah tiba hari, men, di mana Tuhan telah menyerahkan Saul kepadamu. Ini kalau bukan pengaturan Tuhan, dari mana lagi, men? Dari puluhan, belasan goa dia masuk ke sini. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Tapi apa yang dilakukan Daud? Daud bangun, dia potong ujung jubahnya secara diam-diam. Lalu dia bilang, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Ada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia. Dan Daud tidak mengizinkan satu prajurit pun bangkit melawan Saul. Oke, kalau lo yang bunuh, gue yang bunuh. Gak usah raja, gue yang bunuh. Ngapain Daud turun tangan sendiri? Gue yang bunuh, gue tebas nih orang. No, Daud memilih the high road karena Daud secure kepada panggilan Allah. Kalau Allah yang memanggil, Allah yang akan menaikkan ke tahta. Tidak dengan pedang, tidak melalui darah. Dan respon ini kontras banget dengan respon inferiority Saul. Yang oleh karena persaingan imajiner mau langsung bunuh. Saul menyelesaikan urusan, dia keluar dari goa, tidak lama kemudian dari goa yang sama keluar Daud. Kagetlah Saul. Lu keluar dari mana? Kenapa lu dari sana? Saul kaget dan Daud menunjukkan ujung jubahnya. Nih, lu lihat. Kalau mau gue bunuh, udah mati. Udah lepas kepala dari lehermu. Tetapi aku tidak. I choose to believe in God and save you. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau.
kata Daud. Disinilah Saul sadar dia salah dan kitab suci menulis, dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripadaku. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Tapi apakah habis itu semua damai? Dikejar lagi. Daud kabur dari En-Gedi ke Zif. Saul yang sudah menangis dan bilang kau lebih benar, mengejar lagi dari En-Gedi ke Zif. Dan hal yang sama terjadi lagi. Sementara Saul dan pasukannya berkemah, si Daud diam-diam mengendap masuk ke dalam kemah. Dan 1 Samuel 26 ayat 7 bilang begini, tampaklah di sana Saul berbaring. Lagi tidur si Saul, men. Otaknya selesai persoalan. Sekali lagi datang kesempatan emas. Karena emas 2 kali ini kesempatan diamond. Sekali lagi dapat muk Indomaret. Yang perlu Daud lakukan cuma betul-betul pindahin tombak, selesai. Dan lagi-lagi prajuritnya bilang, "Man, Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Man, lu kalau nggak ambil kesempatan ini lu bego banget sih, bro. Bro, lu kalau nggak ambil kesempatan ini parah banget sih, bro. Bro, tolonglah, bro. Kalau sekali mungkin kebetulan, 2 kali, bro. Gak mungkin, bro, gila. Dan apa yang dilakukan Daud? Lagi-lagi Daud melakukan hal yang benar dan dia bilang, jangan musnahkan ya. Sebab siapa yang menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Apa yang dilakukan Daud? Dia ambil tombaknya, lalu dia ambil tempayannya tempat si Saul minum, lalu dia pergi. Begitu dia keluar kemah cukup jauh, dia teriak-teriak, semua orang bangun, semua orang kaget. Lihat apa di tangan gua? Ini tombak yang ada di kepalaku, di air minum yang ada di samping ranjangku. Kalau mau mati, sekali lagi udah mati, udah lepas itu kepala dari leher. Tapi sekali lagi aku memilih hal yang benar. Sekali lagi Saul mengakui kesalahannya. Aku telah berbuat dosa. Pulanglah anakku Daud sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu. Pengejaran yang keempat. Apakah Saul berhenti mengejar Daud? You best believe it. Maka dalam kabur yang kelima kali ini Daud kabur ke tempat yang paling jauh. Dia keluar negeri. Akhirnya dia pergi ke negeri orang Filistin. Satu-satunya tempat di mana seorang raja Israel tidak mungkin mengejar dia. But at this point, this is no longer insecurity. This is already insanity. Inferiority Saul sudah past the point of no return. Respons insecurity Saul justru mengubah setiap aksinya menjadi self-fulfilling prophecy. Semakin dia hendak membunuh Daud, semakin dia menggenapi ketakutannya sendiri. Akhir-akhirnya jabatan raja ini pun jatuh kepadanya. Semakin dia bertindak secara insecure, semakin terwujud kata-katanya sendiri itu. Karena semakin dikejar, semakin semua orang bisa melihat ini siapa yang gila dan siapa yang benar. Karena ketika drama itu terjadi di hadapan seluruh pasukan Israel. Dan pada akhirnya Daud tidak pernah mengkudeta Saul. Sampai akhir. Saullah yang dalam inferioritinya terus mengkudeta dirinya sendiri. Dan terus membuktikan bahwa Daud adalah raja yang lebih baik dari dia. Maka dalam contoh yang buruk seperti Saul, kita bisa melihat perkembangan negatif dari inferiority turun kepada insecurity, turun kepada insanity. Saul tidak pernah mau mengakui bahwa dia inferior. Sebaliknya dia lakukan segala cara agar orang-orang tidak tahu bahwa dia inferior. Dia overcompensate, dia menjadi people pleaser, dia berusaha menjatuhkan semua orang yang menurutnya lebih baik dari dia, sekalipun didasarkan oleh persaingan imajiner. Pokoknya dia lakukan segala cara agar dia tidak terlihat inferior. Tapi semakin dia tutupi inferiority-nya, semakin inferiority ini berkembang menjadi insecurity dan bahkan insanity. Dan dari sini saya ingin kita melihat kepada contoh yang baik sebagai total opposite dari Saul kepada Allah. Dan boleh saya minta Cidila kembali memimpin kita ke dalam pembacaan Alkitab. Ya.
Kita akan membaca bersautan, jadi saya membaca yang awal, nanti Broken Saints bisa melihat kepada screen. Saya akan bacakan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Silahkan Broken Saints. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Baik. Oke. Broken Sense, tujuan saya mengangkat ayat-ayat ini bukan untuk dibahas secara apologetika. Bagaimana menerapkan ayat-ayat yang tampaknya kontradiktif. Yang satu bilang nggak mungkin menyesal, lalu menyesal. Yang satu bilang A, lalu tiba-tiba dibantah lagi si A. Aku tidak akan menyayangi. Tidak bisa tidak, aku pasti menyayangi. Dia Allah yang panjang sabar, tapi dia tidak melepaskan orang dari bersalah. Tapi dia juga panjang sabar, tidak dilakukan kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Saya memang sengaja mengangkat dua sisi yang sepertinya bertentangan. Tapi saya juga tidak ingin membahas soal isu immutability of God gitu ya. Kalau dia sempurna dalam keputusannya, kenapa dia menyesal? Apakah Allah bisa berubah? Kalau toh Allah akan mengampuni, kenapa dia menghukum? Saya tidak membahas itu. Saya mengangkat ayat-ayat ini untuk dilihat dari lensa emosi. Bahwa rupanya Allah adalah pribadi yang beremosi. Dan emosi-emosi atau versi-versi diri Allah itu rupanya bukan hanya emosi yang sinkron satu sama lain, atau emosi yang tidak bergejolak, atau emosi yang selalu manis. Tidak, emosi yang Allah miliki adalah emosi yang real, yang penuh, yang apa adanya. Sebagaimana yang terlihat dari bagaimana emosi-emosi ini bisa berkontradiksi satu sama lain. Tidak dapat menyesal dan menyesal. Menghukum dengan ketetapan tidak akan mengampuni lagi, tetapi tidak dapat tidak, aku pasti kembali menyayangi. Dia panjang sabar, penuh kasih karunia, dan mengampuni kesalahan, tetapi tidak melepaskan orang yang bersalah dari hukuman. Hukumannya begitu adil dan tegas sampai keturunan ketiga dan keempat, tetapi dia juga tidak membalaskan kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan inilah yang harus kita pelajari dari cara Allah beremosi. Allah itu punya kebesaran jiwa yang cukup untuk menampung seluruh emosinya dan membiarkan emosinya eksis tanpa didiskon. Salah satu quotes terbaik tentang emosi saya dapati dari Elizabeth Gilbert. Siapa sih dia? Dia adalah penulisnya Eat, Pray, Love. Gitu. Dan dia bilang begini, the most peaceful people that I know and the most wise people that I know are the ones who has enough internal space to be able to allow all parts of themselves to coexist despite the contradictions. So they have room for their creativity, they also have room for their fear. They have room for their dignity, they also have room for their shame. They have room for the parts of themselves that are glorious and divine and wonderful, and they have also room
for the parts of themselves that are petty and jealous and ridiculous. They create this big, huge auditorium of a landscape inside themselves. They don't kick any part out. Dan tidakkah ini yang ditunjukkan oleh Allah dalam ayat-ayat yang kita baca? Ada ruang dalam diri Allah untuk bagian dari dirinya yang tidak akan berubah dan tidak akan menyesal, tapi juga untuk bagian dari dirinya yang berubah dan menyesal. Ruang untuk bagian dirinya yang menghukum, tapi juga untuk bagian dirinya yang menyelamatkan. Ruang untuk bagian dirinya yang adil, tapi juga bagian dirinya yang mengampuni secara kasih karunia. Dan semua emosi yang genuine ini secara jujur diakui dan disadari dan bahkan disediakan ruang untuk existing secara penuh. Dan inilah ide dasar dari mengelola emosi. Mengelola emosi itu bukan membunuh emosi atau mendiskon emosi atau mengubur emosi. Menguasai diri bukanlah akhirnya tidak pernah mengizinkan diri untuk marah atau sedih atau bahagia atau harus tenang terus atau happy terus. Bukan. Menguasai diri adalah menjadi cukup besar untuk menghadapi versi diri yang marah, yang kecewa, yang malu, yang tersinggung, yang berdosa, yang salah langkah dan bahkan merasa inferior. Dan mengizinkan semua versi diri ini bersuara. Karena saya percaya bahwa pada hakikatnya emosi adalah suara jiwa. Dia adalah suara yang kelihatan dari apa yang sebenarnya terjadi di dalam sanubari yang tidak kelihatan. Dia adalah messenger, penyampai pesan untuk menyampaikan pesan jiwa kepada diri kita sendiri. Maka kita pasti mampu untuk duduk bersama dengan semua emosi kita, termasuk emosi yang paling menyakitkan dan paling memalukan, dan membiarkan dia menceritakan kepada kita tentang kita. Itu yang harus dilakukan. Siapa kamu, hai emosi? Aku marah. Kenapa kamu muncul, hai marah? Karena saya kecewa. Kenapa kamu kecewa? Karena saya memiliki ekspektasi yang besar terhadap dia. Kenapa kamu berekspektasi besar terhadap dia? Karena saya terlanjur menanam impian tentang dia. Kenapa kamu menanam impian tentang dia? Karena saya cinta kepadanya. Rupanya wajah asli dari marah bukan marah atau benci, tapi cinta yang terluka. Dan ketika percakapan terjadi dan kesadaran aha moment itu terjadi, barulah di situ terjalin apa yang selama ini kita bilang sebagai berhubungan dengan diri sendiri atau mengenal diri sendiri. Ketika akhirnya saya sadar bahwa, oh rupanya saya bukan marah, saya sedih. Rupanya ini bukan benci, ini cinta yang terluka. Dan ketika kita mampu mengenali emosi kita secara benar, barulah akhirnya kita bisa bilang, hai diri, berdamailah. Sebab melabelnya sebagai marah dengan melabelnya sebagai cinta yang terluka itu beda sekali. Melabelnya sebagai saya sedang terancam dan harus melindungi diri dengan saya merasa inferior dengan kehadiran dia, itu beda. Beda maknanya, beda kesadaran personalnya, beda cara mengelolanya. Tapi kesadaran ini tidak akan tercapai kalau kita bahkan tidak mau mengakui bahwa saya marah, bahwa saya inferior. Kalau kita bahkan tidak bisa duduk dengan inferiority kita dan mengajak dia berkenalan. So it seems langkah pertama dan mungkin langkah terpenting dalam mengelola emosi adalah pengakuan dan kesadaran. Pengakuan bahwa saya merasakan certain emotion dan kesadaran bahwa emotion yang saya rasakan ini sebenarnya sedang berusaha menyampaikan sebuah pesan tentang saya kepada saya. Maka dia harus diizinkan eksis. Dia tidak boleh buru-buru dieliminasi. Dia mesti diizinkan bicara sampai tuntas. Jadi Broken Saints sebagai penutup, izinkan saya bertanya, bagaimana hubungan silaturahmimu dengan dirimu sendiri? Seberapa dalam kamu mengenali semua versi internal dari dirimu sendiri? Seberapa sering dan seberapa panjang kamu duduk dengan emosimu dan mengizinkan dia bicara? Sebelum kita berkata, wahai diri berdamailah, mungkin kita harus memulai dengan berkata, wahai diri bicaralah. Mari kita bersatu dalam doa.
dari Allah yang cukup besar untuk menampung semua versi dirimu, untuk membiarkan semua versi emosimu mengalir, termasuk emosi dan versi diri yang rasanya bertentangan bagi kami. Dari Allah yang demikian kami belajar tentang bagaimana caranya menjadi gambar dan rupa yang benar. Izinkan kami boleh berjumpa dengan seluruh versi diri kami. Versi diri kami yang baik, versi diri kami yang manis, dan sebaliknya versi diri kami yang terluka dan versi diri kami yang nampaknya pahit. Dan izinkan kami bicara kepada semua versi diri kami itu. Dan izinkan kami mendengar apa yang hendak Dia sampaikan kepada kami tentang kami. Izinkan kami juga mampu create enough internal space untuk semua emosi ini hadir, coexist, dan bersama-sama bekerja untuk membawa kami makin serupa dengan Allah. Mampukan kami untuk jujur, mampukan kami untuk self-aware, dan mampukan kami meneladani. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan kami dari kekal sampai kekal. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua berdoa saya sama-sama katakan, amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan merupakan pemberian kepada yang dihormati dengan rasa ucapan syukur dan adanya kesadaran ingin memberikan yang terbaik. Kata persembahan melekat kepada setiap kalangan umum yang memiliki kepercayaan kepada apa yang mereka sembah. Sehingga persembahan juga menjadi satu ritual yang sangat penting bagi manusia untuk menjalin relasi dengan penciptanya. Reflektif mengenai persembahan ini, lagi-lagi RLC selalu berbicara tentang reflektifnya ya. Merujuk kepada Elia dan janda di Sarfat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7-24. Tentunya saya tidak akan membacakan ayatnya ya, jadi nanti kalau mau baca sendiri di rumah. Siapa janda di Sarfat itu? Janda ini adalah janda yang tak lagi punya perlindungan dan hidup dalam keterbatasan. Janda ini bukan orang istimewa dan bukan orang Israel. Ia berasal dari Sidon, pusat pemujaan dewa Baal yang dikenal juga sebagai tempat asal Ratu Isabel, istri Ahab. Dalam cerita di Alkitab tidak dirincikan dengan jelas siapa nama ibu janda ini dan keturunan siapa dan golongan mana, tetapi yang pasti Tuhan ingin menyelamatkannya lewat Nabi Elia. Hal yang menarik perhatian dalam bacaan ini adalah bagaimana iman dan keteladanan si ibu janda ini menyelamatkannya dan menyelamatkan anaknya di dalam situasi krisis mereka. 1 Raja-Raja 17 ayat 12 berkata, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku, sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tuhan menuntun Elia dari sungai Kerit yang kering kepada seorang janda miskin yang tinggal punya sedikit tepung. Artinya ibaratnya sedang berperang, si ibu janda ini tuh memiliki peluru terakhir yang dia punya persenjataannya, yaitu tepungnya untuk makanannya dan anaknya. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dan daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Dalam teks ini Tuhan menuntun Elia dari sungai Kerit yang kering kepada seorang janda miskin yang sedang mengalami masa krisis. Namun di tengah masa krisis ini pun Tuhan lagi-lagi menyertai dan membuat mukjizat kepada Elia dan janda Sarfat ini.
Bahkan ketika Tuhan memberkati janda Sarfat dengan tepungnya dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, anaknya pun jatuh sakit. Masalah satu kelar, lalu lanjut masalah berikutnya. Dan lagi-lagi Allah menghidupkan anak itu kembali, dan lewat kepercayaan janda Sarfat terhadap Nabi Elia pun atas dasar keterbukaan hati dan rela untuk memberi apa yang dia punya di titik kritis pun dalam hidupnya dan bagi anaknya. Perenungan ini mengingatkan kembali tentang persembahan seorang janda miskin yang memberikan 2 peser ke dalam peti uang akhir yang dia punya. Akan mudah bagi kita untuk memberi ketika dalam berkecukupan dan berkelimpahan. Namun ternyata benar bahwa manusia diuji ketika titik terendah dalam hidupnya. Hal itu memperlihatkan karakter iman dan keteladanan kita kepada Tuhan. Kiranya setiap kita memberikan persembahan kepada Tuhan itu terlahir dari rasa ucapan syukur dan kesadaran diri bahwa Allah lah yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Bahkan dalam hal tersulit sekalipun, Dia Allah yang setia menolong kita dan memelihara hidup kita. Allah tidak pernah memandang bilangan persembahan, begitupun RLC tidak pernah melihat. Allah selalu fokus melihat hati dan ketulusan kita untuk datang kepadanya. Sebagai rasa kemelekatan bahwa kita bergantung penuh kepada Sang sumber kehidupan itu. Memberi dengan rasa hormat dan kesadaran diri kepada Sang Agung bahwa segala yang kita punya semua berasal dari Dia. Selamat memberi Broken Sense di nomor rekening BCA Digital 00161383769 atas nama Timothy Athanasius Noah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat yang melimpah dari Allah Bapa
cinta kasih, pengampunan, penerimaan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pertolongan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus yang selalu ada di setiap langkah hidup kita, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari siap kita sama-sama katakan, amin. Amen. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.